semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya, dan selalu semangat dalam menjalani aktivitasnya. Ketemu lagi dengan aku, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Nah, aku mau share lagi kegiatan aku hari ini. Pagi-pagi seperti biasa ya mams, pasti sibuknya tuh di dapur. Hari ini jadwalnya aku nyuci nih, jadi sebelum beres-beres yang lain, aku mau masukin dulu baju kotornya ke mesin cuci. Ini baju Arsi juga aku satuin aja nyucinya, karena Arsi juga udah 2 tahun, jadi kulitnya tuh udah nggak terlalu sensitif kayak pas bayi. Sebenarnya cucian aku hari ini tuh sedikit, tapi karena banyak bajunya Pak suami yang gede-gede kayak celana jeans, terus ada jaket juga yang mau dicuci, jadinya aku nyucinya tuh 2 kloter. Oke, sambil nunggu mesin cucinya ngegiling, di sini aku mau lanjut lagi berkegiatan di dapur. Ini aku mau masak dulu, bukan masak sih, tapi ngerebus dulu kulit. Hari ini aku mau masak kulit cabai hijau. Nah, karena ngerebus ini kan juga lumayan lama ya, 10 sampai 15 menit. Jadi di sini aku mau cuci dulu kulitnya, terus nanti mau aku rebus. Kulit ini tuh aku beli di pasar, belinya sih 10.000 aja, jadi nggak terlalu banyak. Tapi aku mintanya udah dipotong-potong mams, jadi pas aku masak tuh udah tinggal cuci sama rebus aja. Nah, hari ini aku mau sharing lagi tentang tips berhemat. Tapi hematnya ala hidup minimalis ya. Emang apa bedanya berhemat sebelum dan sesudah menerapkan hidup minimalis? Ada mams, bedanya itu aku jadi bisa lebih konsisten untuk berhemat, karena prinsip hidup minimalis itu kan selalu mengutamakan kebutuhan ya, dan itu yang bisa bikin aku jadi berhemat juga. Oke, langsung aja cara berhemat yang pertama. Selalu tanamkan dalam pikiran kita kalau kita nggak beli barang yang nggak kita butuhkan itu nggak apa-apa, it's okay. Jadi dulu tuh ya, sebelum aku menerapkan hidup minimalis, setiap ngeliat ada barang yang lucu, pasti ada rasa pengen banget beli. Pokoknya apapun barang yang udah aku suka, udah aku incer-incer, itu harus banget dibeli. Tapi semenjak aku belajar menjadi orang minimalis dan belajar berhemat juga, aku belajar untuk bilang tidak pada barang-barang yang memang aku nggak butuhin. Ya, memang pada saat awal-awal aku belajar berhemat agak galau juga mams. Jadi setiap lihat-lihat nih di toko oren ada barang lucu, seliweran di beranda, terus aku jadi maju mundur buat beli atau enggak. Dan perlu diingat juga ya, nggak ada sesuatu yang instan, semua itu harus dilatih dan dibiasakan. Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus pasti nanti lama-lama menjadi kebiasaan mams. Nah, untuk berhemat kita juga perlu latih dan biasakan. Karena kalau terus-terusan ngikutin kemauan dan keinginan, pasti akan gagal lagi ya untuk hidup berhemat. Contoh simpelnya pada kehidupan sehari-hari nih, misalnya ada barang-barang lucu seliweran di toko atau di marketplace, ya kita harus tahan, mau sampai kapan gitu kita ikutin kemauan terus-menerus. Cara aku berhemat setelah menerapkan hidup minimalis selanjutnya, yaitu jangan mudah tergoda dengan iklan dan belajar untuk bisa menahan diri sendiri. Sadar nggak mams, kita itu hidup dikelilingi dengan iklan. Bahkan mams yang lagi nonton video aku sekarang aja, pasti ada iklan juga kan? Atau pas kita lagi nemenin anak nonton TV, kartun nih biasanya, tiba-tiba kartunnya juga ngiklanin produk. Jadi kita harus hati-hati dengan iklan ya. Sebenarnya iklan itu nggak apa-apa sih, nggak ada yang salah dengan iklan. Karena iklan itu kan bisa sebagai salah satu proses perputaran ekonomi. Dan iklan juga tergantung kita konsumennya. Kita yang bisa menentukan sendiri apakah kita butuh, apakah kita mau beli, atau kita mau tergoda atau enggak. Dan perlu diingat juga, setiap kita mau beli sesuatu, kita harus pikirin dulu apakah kita butuh dan mampu. Kalau kita butuh tapi nggak mampu dan nggak punya uangnya, ya berarti ditahan.
Atau kalau kita nggak butuh dan nggak punya budgetnya juga, tapi kita tetap beli karena hanya ngikutin tren, itu sih namanya maksain ya mams. Karena tujuan iklan itu kan untuk menarik perhatian konsumen, jadi kita yang harus bisa menahan diri sendiri. Kita yang lebih tahu apakah kita butuh barang itu atau enggak. Atau ini cuman lapar mata aja, cuman kepengen aja, atau cuman emosi sesaat aja. Nah, ini adalah kegiatan aku selanjutnya. Setelah tadi selesai cuci piring dan juga masak nasi, ini aku lanjut lagi masak kulit cabai hijau. Untuk bumbunya simple aja sih mams. Aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai hijau, dan aku tambahin cabai domba juga biar lebih pedas ya. Terus tadi aku juga tambahin daun jeruk, daun salam biar makin wangi dan seger. Terus aku tambahin jahe dan juga lada. Nah, ini untuk bumbu-bumbu penyedap rasanya aku juga cuman pakai Royco, terus pakai garam, pakai kecap manis, dan juga saus tiram. Udah deh gitu doang, simple banget ya. Alhamdulillah masakan aku udah jadi. Ya seperti biasa ya mams, aku tuh kalau masak cuman satu menu aja untuk satu hari, untuk makan pagi, siang, dan juga sore. Mungkin teman-teman yang udah biasa nonton aku masak juga udah hafal banget ya. Aku tuh cuman masak satu menu aja. Oke, aku lanjut lagi ke pembahasannya ya. Tadi kan kita harus menghindari iklan nih untuk bisa berhemat. Tapi selain iklan, kita juga perlu menghindari diskon. Mungkin selama ini kita mikirnya harga diskon itu bisa bikin kita jadi berhemat ya. Tapi sebenarnya harga diskon itu bisa bikin kita jadi kebobolan loh mams. Oh ya, ini aku mau unboxing dulu paket. Ini tuh aku beli minyak di Shopee pas tokonya lagi live stream. Ini aku dapat harga 1 liternya itu 10.000. Nah, kenapa harga diskon itu bisa bikin kita jadi boros atau kebobolan? Karena contoh simpelnya aja ya. Misalnya nih, kita lihat kan sekarang banyak banget iklan di TV kalau Shopee itu lagi ngadain diskon 50% pas tokonya lagi live streaming. Pasti di otak kita mikirnya lumayan banget ya diskonnya, setengah harga gitu ya. Artinya kita bisa hemat banyak. Tapi sebenarnya kalau kita beli barang diskon yang nggak kita butuhin, itu malah bikin kita jadi boros. Coba deh diinget-inget lagi, kalau kita nih ngelihat ada diskon, kita pasti mikirnya kapan lagi gitu kan ada diskon kayak gini, beli aja deh mumpung. Nah itu dia yang membuat harga diskon jadi bikin kita boros, karena kita beli barang diskon yang nggak kita butuhin. Beda ceritanya kalau kita beli barang diskon yang memang lagi kita butuhin, itu baru bisa dinamain berhemat. Contohnya kayak aku tadi ya, aku beli minyak goreng 1 liter itu harganya 10.000. Itu aku beli di Shopee pas tokonya lagi live streaming. Jadi muncul voucher 50%. Jadi aku bisa berhemat 5.000 mams, karena di sini tuh harga minyak masih 15 atau 16 ribuan. Cara aku berhemat setelah menerapkan hidup minimalis selanjutnya, yaitu setiap beli sesuatu aku selalu fokus dengan jangka panjang atau kualitas dan keawetan dari barang tersebut. Contohnya nih, kayak aku beli setrikaan. Aku kan waktu itu beli setrikaan uap merek Philips ya. Ya memang harganya lumayan mahal menurut aku. Tapi kalau aku beli setrikaan uap merek Philips ini, yang pertama awet, yang kedua irit listrik. Walaupun setrikaannya uap, tapi tipe yang aku beli ini irit listrik mams. Terus bisa mempercepat proses nyetrika juga. Jadi aku cuman beli satu barang, tapi bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Nah, supaya bisa berhemat, kita juga perlu mikirin jangka panjang ya. Maksudnya jangan tergoda karena harga barangnya tuh murah, tapi ternyata malah nggak awet, atau biaya perawatannya juga mahal. Itu malah sama-sama aja ya mams.
Cara berhemat selanjutnya yaitu tidak meremehkan hal-hal sederhana. Karena hal-hal sederhana ini yang sering kita anggap kecil dan sepele, ternyata bisa bikin kita jadi boros loh mams. Contohnya nih kayak jajan. Nah, kalau setiap hari kita jajan walaupun cuma 5 atau 10 ribu, tapi kalau dikaliin sebulan itu lumayan ya totalnya. Nah, kadang-kadang pengeluaran-pengeluaran yang kecil-kecil ini yang bikin kita jadi susah berhemat. Apalagi nih kalau moms yang punya anak balita yang udah ngerti jajan, ibunya malah nggak jajan ya, biar anaknya aja gitu yang jajan. Tapi sebenarnya anak juga harus kita kasih pengertian loh moms. Kita biasakan juga setiap emang-emang yang lewat jangan dipanggilin semua, harus nanya dulu sama ibunya boleh atau enggak. Nanti juga si anak lama-lama akan ngerti dan jadi terbiasa.